Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas satu pertanyaan, yaitu apabila kita berziarah ke makam Wali Songo, itu apakah harus berurutan dari wali yang pertama sampai ke wali yang 9, atau boleh kemana saja dulu disesuaikan dengan keinginan kita? Nah, baik, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memberikan dulu susunan wali-wali atau Wali Songo itu dari satu yang sampai yang ke-9, yaitu urut-urutannya seperti ini. Yang pertama adalah Sunan Gresik, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah Sunan Ampel, Surabaya, yaitu Kangjeng Raden Rohmat. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Bonang, daerah Tuban, Jawa Timur, ya, Raden Makhdum Ibrahim. Kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat, daerah Lamongan, ya, Paciran, Raden Qasim Syarifudin. Kemudian yang kelima adalah Sunan Kudus, yaitu daerah Kudus, Jawa Tengah, namanya Raden Ja'far Siddiq. Kemudian yang keenam adalah Sunan Giri, daerah Gresik, Jawa Timur, yaitu Muhammad Ainul Yakin. Kemudian yang ketujuh Sunan Kalijaga, Demak, Jawa Tengah, ya, yaitu Raden Said. Ada juga yang bilangnya Raden Sahid. Nah, kemudian yang kedelapan adalah Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah, ya, Raden Umar Said. Kemudian yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, ya, yaitu Syarif Hidayatullah. Nah, dari 9 ini kalau dilihat dari posisi itu kan, Gresik, Surabaya, Tuban, kembali lagi ke timur ke Lamongan, terus ke Jawa Tengah ke Kudus, terus kembali lagi ke Jawa Timur yaitu ke Sunan Giri Gresik, terus balik lagi ke wilayah barat yaitu ke Jawa Tengah yaitu ke Demak, kemudian ke Kudus, kemudian ke Cirebon. Jadi kalau seandainya ngikuti urut-urutan dari yang pertama sampai ke yang 9, tentunya bakal bolak-balik, gitu kan. Jadi dari Gresik ke Jawa Timur, ke Surabaya, ke timur, kemudian ke arah barat yaitu ke Tuban, Tuban balik lagi ke timur ke Lamongan, Lamongan terus ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, balik lagi ke timur ke Sunan Giri. Nah, tentunya bahasa Jawanya nyelentang lah, gitu kan, bahasa Jawanya nyelentang. Jadi intinya jawaban saya adalah kalau seandainya kita berziarah ke makam Wali Songo, itu boleh kemana saja dulu disesuaikan dengan posisi lokasi yang enak untuk dilalui, gitu kan. Nah, jadi tidak mesti harus dari 1 sampai ke 9. Memang ada beberapa paham atau beberapa golongan atau beberapa kelompok yang mengatakan bahwa urut-urutannya itu harus dari 1 dulu, gitu kan. Terus yang kedua, yang ketiga. Maksudnya apa? Untuk menghormati, menghargai adab-adabnya lah, istilahnya seperti itu, supaya tidak melangkahi. Tapi dikembalikan lagi ke posisi, karena ini juga rute-rutenya sangat jauh, tentunya itu akan menyulitkan. Dan bagi sobat-sobat yang misalnya ngikuti ziarah Wali Songo ini melalui rombongan dengan menggunakan bis pariwisata, itu biasanya sudah paham. Jadi tidak perlu lagi kita memikirkan kemana dulu. Biasanya bis pariwisata sama ketua rombongan itu biasanya sudah tahu kemana saja dulu. Yang pertama, yang kedua sampai ke 9-nya itu urut-urutannya dari mana sampai kemana dulu, terus sampai ke akhirnya kemana. Nah, itu sudah tahu. Jadi kita sebagai peserta kalau misalnya ikut rombongan tidak perlu harus memikirkan kemana-kemana dulu, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang keluarga, nah keluarga misalnya satu mobil atau misalnya pribadi perorangan yang mau ziarah ke Wali Songo, tentunya lebih baik yang ngikuti urut-urutan seperti bis pariwisata. Jangan ngikuti urutan yang yang sesuai dengan susunan Wali Songonya, gitu. Soalnya kalau itu kan nyelentang. Jadi lebih baik ngikuti urut-urutan sesuai dengan posisi peta wilayah. Nah, wilayah makomnya itu di mana. Biasanya kalau ngikuti bis pariwisata atau urut-urutan rute tentang wisata ziarah, yaitu biasanya dari yang paling ujung dulu, gitu kan. Nah, biasanya itu dari Surabaya dulu. Kalau misalnya dari Jakarta, dari Jawa Barat itu melewati
wali 9 yaitu Sunan Gunung Jati, itu biasanya bablas dulu ke Jawa Timur dulu, yaitu ke Surabaya, karena paling ujung Surabaya kalau yang ngikuti rute sesuai dengan treknya gitu kan, trek wisata ziarah. Yaitu yang pertama itu dari Sunan Ampel Surabaya. Ya, jadi sobat-sobat kalau yang mau wisata ziarah ngikuti sesuai dengan peta wilayah ziarah Wali Songo, ya pertama dari Sunan Ampel dulu Surabaya ya. Kemudian yang keduanya ke Gresik. Jadi terus nanti ke barat gitu kan. Ke Gresik. Nah, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya dekat dari Sunan Gresik ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dekat yaitu Sunan Giri, berdekatan posisinya, masih di Gresik juga. Cuma Sunan Giri ini posisinya di daerah Kebomas, yaitu Muhammad Ainul Yakin. Nah itu dari Ampel Surabaya, kemudian ke Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian ke Gresik satu lagi Sunan Giri yaitu Muhammad Ainul Yakin. Nah setelah itu langsung menuju ke Lamongan yaitu Sunan Derajat. Nah Sunan Derajat Raden Qasim Saripuddin. Kemudian dari situ menuju masih ke arah barat lagi yaitu ke Sunan Bonang Tuban Raden Maklum Ibrahim, itu di Jawa Timur ya, 5 wali di Jawa Timur. Nah kemudian urut-urutan selanjutnya dari Sunan Bonang Tuban Jawa Timur ini langsung meluncur ke Jawa Tengah, yaitu yang pertama ke Sunan Muria. Sunan Muria itu di Kudus, tapi Kudusnya Kudus Utara, yaitu Raden Umar Said ya. Nah kemudian dari Sunan Muria ini ke Sunan Kudus Raden Jafar Siddiq, masih di Kudus juga. Nah dari Sunan Muria ke Sunan Kudus Raden Jafar Siddiq, kemudian dilanjutkan ke Demak yaitu Sunan Kalijaga Raden Said atau Raden Sahid. Nah dari situ melewati langsung ke Jawa Barat gitu kan, yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah, tapi Cirebonnya ini Cirebon yang arah ke Indramayu. Nah urut-urutannya biasanya seperti itu kalau bis pariwisata gitu kan, atau rombongan. Jadi Jawa Timur dulu, Surabaya ke Gresik, terus ke Lamongan, Lamongan ke Tuban, Tuban langsung ke Kudus, Kudus, Demak, terus ke Cirebon, Jawa Barat, gitu kan. Seandainya misalnya mau dibalik, misalnya dari Cirebon dulu, ya tidak ada yang salah sebetulnya kan gitu. Monggo silahkan, tidak ada yang salah. Tapi biasanya ini berdasarkan yang berwisata itu, berwisata ziarah itu biasanya dari Surabaya dulu, dari timur. Bahkan ada yang wisata Wali Songo itu ditambahi dengan wisata-wisata yang lainnya, yaitu wisata ziarah ke yang lainnya, yaitu ke Madura nyebrang gitu, ada gitu kan. Maaf ya, saya selalu bilang wisata ziarah ini karena ziarah ini juga adalah bagian dari tour travel gitu kan, kalau yang ngikuti rombongan. Nah kita juga sama, kalau misalnya pribadi juga ngikuti sebagai perjalanan wisata ziarah, namanya kan seperti itu, wisata ziarah. Jadi kalau kita misalnya dari Surabaya dulu, atau misalnya kalau mau yang lengkapnya dari Madura, silahkan, nggak apa-apa. Ya ada yang rombongan itu ke Madura dulu ya, ke Bangkalan. Kemudian langsung ke Wali Songo dari Surabaya, terus urut-urutannya sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Barat. Nah seandainya kalau misalnya yang berziarahnya itu per wilayah, boleh nggak? Boleh gitu kan, disesuaikan dengan budget atau disesuaikan dengan waktu. Misalnya Jawa Timur yang terkenalnya ya, Jawa Timur itu istilahnya Wali 5, jarang Wali Songo. Bukan nggak ada yang ke Wali Songo lengkap gitu kan, sampai ke Jawa Barat ya, ke Cirebon itu. Tapi kebanyakan di Jawa Timur biasanya menggunakan Wali 5, yaitu Wali Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Jadi itu biasanya memakan waktu 1 hari 1 malam cukup biasanya gitu. Atau misalnya yang di Jawa Tengah cuma Wali 3 ya, 3 wali ya, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Di Jawa Tengah saja boleh. Dan Jawa Barat ya cuma 1, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nah untuk selanjutnya saya sebelum melanjutkan tentang Wali Songo ini, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa Wali Songo ini sebetulnya namanya Wali Songo itu bukan karena faktor angka 9 atau 9 orang gitu kan, bukan. Songo artinya kan 9, tapi bukan berarti gitu namanya Wali Songo itu adalah Wali 9 karena 9 orang. Sebetulnya wali di Jawa itu sebetulnya lebih dari 9. Yang sering kita sebutkan terakhir ini, yang saya sebutkan tadi, yang 9 tadi itu adalah generasi terakhir
gitu kan. Nah sebelumnya ada gitu kan, wali itu banyak di Jawa, di Pulau Jawa ini. Nah, dari mulai yang pertama adalah Syekh Subahir. Ini adalah sebuah perkumpulan ya ulama-ulama, keturunan-keturunannya sampai ke sini penerus-penerusnya. Ada yang anaknya, cucunya. Nah ini dari awal pertama kali yaitu namanya Syekh Subahir, wali di Pulau Jawa. Kemudian kesini-sininya ada lagi tambahan-tambahan sampai yang terakhir adalah generasi Syekh Maulana Malik Ibrahim yang saya sebutkan tadi, yang urut-urutan tadi ya. Jadi Wali Songo ini bukan karena faktor 9, karena ini kebetulan yang terakhir adalah 9 gitu kan. Tapi walinya banyak sebetulnya karena berbeda generasi dan terus-menerus ada penerus-penerusnya sampai terakhir Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Ya. Demikian sobat-sobat, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.